kawan-kawan yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Zanita Sylvia Edward. Saya dari kelompok 8 yang akan menjadi moderator untuk kelompok 6 yang beranggotakan Naila Faikatur Rashidah, Muhammad Haikal Badruzaman, dan Agista Ilma Eka Putri. Di sini kelompok 6 akan mempresentasikan terkait materi Wan Prestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Materi pertama tentang pengertian Wan Prestasi akan dijelaskan oleh Haikal. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya sebagai pemateri dari kelompok 6 akan membahas mengenai pengertian dari Wan Prestasi. Secara etimologis berasal dari bahasa Belanda, yaitu yang artinya prestasi yang buruk dari seseorang debitur dalam melaksanakan suatu perjanjian. Adapun yang dimaksud Wan Prestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun dalam pasal 1243 dalam KUH Perdata menyebutkan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan suku bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Adapun beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama, menurut J. Satrio, yaitu suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Adapun pendapat menurut Yahya Harahap, Wan Prestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi, atau dengan adanya Wan Prestasi oleh salah satu pihak yang lain dapat menuntut pembatalan perjanjiannya. Adapun beberapa cara untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan Wan Prestasi, yaitu perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi, jika tidak ditentukan, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi tersebut. Tetapi dalam hal yang telah ditentukan tenggang waktunya, debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Debitur
perlu diberi peringatan tertulis yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhi, debitur dinyatakan telah lalai atau wan prestasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada perbedaan wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Wan prestasi sendiri itu diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata dan terdapat 3 syarat atau unsur agar suatu perbuatan hukum itu dapat dikategorikan sebagai wan prestasi. Yang pertama yaitu ada perjanjian. Maksud dari perjanjian ini, sebelum seseorang dianggap wan prestasi, itu harus ada suatu perjanjian yang sah antara pihak-pihak yang bersangkutan. Perjanjian ini itu juga bisa berbentuk tertulis maupun lisan. Jika tidak ada perjanjian yang sah, maka tidak bisa terjadi wan prestasi dikarenakan tidak ada kewajiban hukum yang dilanggar. Kemudian yang kedua ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian. Maksudnya ini tuh salah satu pihak dalam perjanjian itu tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disepakati di awal. Pelanggaran ini tuh bisa berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, misalnya seseorang penjual tidak mengirimkan barang yang sudah dibayar oleh pembeli, atau melaksanakan tetapi terlambat. Misalnya seseorang itu berjanji membayar hutang pada tanggal tertentu tetapi membayarnya setelah jatuh tempo. Kemudian yang ketiga itu telah dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian. Ini itu maksudnya pihak yang ingkar janji itu sudah diberi peringatan atau somasi, tetapi tetap tidak memenuhi kewajibannya. Dan somasi ini tuh berfungsi sebagai teguran resmi agar pihak tersebut segera melaksanakan perjanjian. Jika setelah peringatan ia tetap lalai, maka wan prestasi itu dapat dinyatakan terjadi. Kemudian perbuatan melawan hukum. Ini tuh diatur pada pasal 1365 KUH Perdata dan terdapat 4 syarat atau unsur agar suatu perbuatan hukum itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Yang pertama yaitu adanya suatu pelanggaran hukum. Maksudnya yaitu seseorang melakukan tindakan yang melanggar undang-undang, hak orang lain, ataupun norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian yang kedua adanya kesalahan, yaitu tindakan yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dan yang ketiga yaitu terjadinya kerugian. Kerugian ini tuh tidak mencakup hanya kerugian material saja, seperti kerugian yang bisa dihitung dengan uang, tetapi juga kerugian imaterial, seperti kerugian moral. Misalnya, nama baik seseorang itu tercemar akibat fitnah, kemudian kerugian ideal, misalnya kehilangan kebahagiaan dalam keluarga akibat tindakan orang lain, kemudian kerugian yang tidak bisa dihitung dengan uang, dan juga kerugian non-ekonomis. Dan yang terakhir yaitu adanya hubungan kausalitas. Adanya hubungan kausalitas ini tuh bisa disebut juga dengan sebab akibat, yang berarti harus ada kaitan antara tindakan melawan hukum dan kerugian yang timbul. Dengan adanya ini, orang yang melakukan tindakan melawan hukum itu dapat dimintai pertanggungjawabannya. Unsur ini tuh juga menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban, hubungan sebab akibat antara pelaku dan juga korban itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu ada akibat hukum dari wan prestasi dalam jual beli. Yang pertama ada pembayaran ganti rugi.
Nah, ganti rugi ini maksudnya membayar semua kerugian akibat rusaknya atau musnahnya barang-barang milik kreditur karena kelalaian dari debitur. Jika ingin menuntut ganti rugi, wajib melakukan penagihan terlebih dahulu. Lain halnya dengan kondisi tertentu yang tidak membutuhkan teguran, ketentuan perihal ganti rugi tercantum pada pasal 1246 KUH Perdata yang terbagi atas biaya, bunga, dan juga rugi. Yang kedua ada pembatalan perjanjian. Hukuman atau sanksi ini jika seseorang tidak bisa melihat sifat pembatalannya akan menganggap pembatalan tersebut bukanlah sebuah hukuman, melainkan merasa terbebas dari melakukan semua kewajiban yang tertera pada perjanjian kontrak. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1266 syarat pembatalan dinilai untuk selalu dicantumkan pada setiap persetujuan yang ada timbal baliknya. Jika salah satu pihak tidak mampu memenuhi prestasi atau kewajibannya, pada hal tersebut persetujuan tidak batal kewajibannya. Namun, pembatalan wajib diminta secara langsung kepada hakim. Yang kedua ada peralihan resiko. Penyebab prestasi yang berbentuk peralihan resiko ini hanya berlaku untuk perjanjian dengan objek suatu barang. Misalnya perjanjian pembiayaan leasing. Nah, sanksi ini ada dalam pasal 1237 KUH Perdata yang menerangkan apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya, maka kelalaian debitur berupa kebendaan menjadi tanggung jawabnya. Surat perjanjian kerja atas kedua belah pihak, modal utamanya yaitu kepercayaan. Apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya, maka pihak yang lain pasti akan merasa kecewa dan rugi, baik secara materi maupun waktu. Jika sedang mengalami kerugian seperti yang tertera di atas karena dasar kesengajaan dari pihak lain, maka kalian dapat mengajukan gugatan wan prestasi kepada pihak bersangkutan untuk mendapatkan hak kalian kembali dengan tata cara yang di atas. Selanjutnya yaitu ada contoh studi kasus dari wan prestasi. Perusahaan A membeli satu truk batu bata kualitas 1 kepada perusahaan B. Namun batu bata yang diserahkan oleh perusahaan B ini batu bata kelas 2 dikarenakan perusahaan B ini ingin mendapatkan keuntungan yang lebih atas penjualan batu bata tersebut. Ini dikatakan wan prestasi karena kualitas batu bata yang diberikan oleh perusahaan B itu tidaklah sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati di awal. Dan ini juga termasuk dalam wan prestasi kategori memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna. Kemudian contoh studi kasus perbuatan melawan hukum. Misalnya ada seorang yang tinggal di sebuah apartemen yang melarang penghuni lainnya untuk memelihara hewan peliharaan. Namun, seseorang itu malah memelihara ular di dalam apartemennya dan menimbulkan aroma yang tidak sedap, sehingga membuat penghuni apartemen di sebelahnya itu menjadi terganggu. Ini tuh disebut perbuatan melawan hukum karena seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu telah dipenuhi oleh seseorang tersebut. Yaitu seseorang ini telah melanggar aturan yang dibuat oleh pihak apartemen. Kemudian seseorang ini juga dengan sengaja melakukan hal tersebut
Kemudian atas perbuatannya tersebut, seseorang ini telah menimbulkan kerugian imaterial bagi penghuni apartemen lainnya. Dan yang terakhir, adanya hubungan kausalitas antara kerugian dan juga perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Jadi kesimpulannya yaitu wan prestasi dalam hukum perdata terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian, seperti tidak melaksanakan, terlambat, atau tidak sesuai dengan yang disepakati. Berbeda dengan perbuatan melawan hukum yang melibatkan pelanggaran hak tanpa dasar perjanjian. Wan prestasi terjadi dalam konteks perjanjian. Akibat hukum dari wan prestasi dalam perjanjian jual beli bisa berupa pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau peralihan resiko sesuai ketentuan secara umum. Wan prestasi terkait pelaksanaan kewajiban perjanjian, sementara perbuatan melawan hukum lebih luas dan berkaitan dengan pelanggaran norma hukum. Baik, itu tadi merupakan presentasi dari kelompok 6 tentang wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk yang ingin bertanya, mohon raise hand terlebih dahulu. Terima kasih. Silahkan, Salsa. Silahkan, boleh bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Salsa Bilakan Zahra, kelompok 1 dengan nomor NIM terakhir 090. Di sini pertanyaan saya adalah ketika kita sedang pre-order barang, misalnya kita sedang pre-order laptop dari seller online. Nah, diberi janji barangnya datang dalam 30 hari. Namun setelah 3 bulan tuh ternyata laptopnya belum datang dan seller hanya bilang laptopnya masih dalam proses. Nah, pertanyaannya, apakah kasus ini tuh termasuk wan prestasi meskipun sellernya tidak membatalkan transaksi tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Salsa. Putri Dwi, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Artika dengan NIM akhir 086. Jadi pertanyaannya tuh, apakah suatu tindakan wan prestasi ini dapat dibenarkan jika salah satu pihak dalam perjanjian mengalami force majeure atau keadaan yang tidak dapat diprediksi? Jadi misalnya kayak gini, kayak tadi misal perusahaan A menyediakan batu bata dengan kualitas ABCD. Nah, tapi yang dikirim itu kualitasnya B, sedangkan perusahaan yang pesan itu pesannya A karena nggak ada di pesannya, jadi dikirimnya itu B karena suatu hal lah yang nggak bisa diprediksi juga mungkin. Nah, apakah itu bisa dibenarkan wan prestasi itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan. Baik, saya Bagus Setiawan dengan NIM terakhir 107 mau bertanya. Bagaimana hukum memperlakukan situasi yang dimana salah satu pihak dalam perjanjian bisnis ini gagal memenuhi kewajibannya karena alasan ketidakmampuan finansial? Terima kasih. Ya, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Kalau tidak ada, mungkin kelompok 6 bisa mulai menjawab. Izin menjawab pertanyaan dari Putri Dwi. Soalnya apakah suatu tindakan wan prestasi itu dapat dibenarkan jika salah satu pihak dalam perjanjian mengalami force majeure atau keadaan yang tidak dapat diprediksi? Jawabannya iya. Wan prestasi itu dapat dibenarkan jika terjadi force majeure, yaitu keadaan di luar kendali yang tidak dapat diprediksi dan dan menghalangi pelaksanaan kontrak seperti bencana alam, perang, atau bahkan kebijakan pemerintah. Nah, jika terbukti force majeure, yang pertama, pihak yang gagal memenuhi kewajiban itu tidak dapat dituntut atas wan prestasi. Kemudian yang kedua, kewajiban itu dapat ditunda atau bahkan dibatalkan tergantung dengan kondisinya. Namun, jika keadaan tersebut bisa diatasi atau sudah bisa diprediksi sebelumnya, alasan force majeure itu tidak berlaku dan wan prestasi tetap menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan. Bagaimana Mbak Putri, apakah menjawab? Iya, terima kasih Mbak Gista, sudah cukup menjawab. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Bagus. Tadi pertanyaannya, bagaimana hukum memperlakukan situasi di mana salah satu pihak dalam perjanjian bisnis gagal memenuhi kewajibannya karena alasan ketidakmampuan finansial? Jawabannya yaitu jika salah satu pihak dalam perjanjian bisnis gagal memenuhi kewajibannya karena masalah keuangan, itu dianggap sebagai wan prestasi. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada force majeure, yaitu jika ketidakmampuan finansial disebabkan oleh hal di luar kendali, misalnya bencana alam atau krisis, pihak tersebut bisa mengajukan alasan force majeure jika ada dalam perjanjian. Yang kedua, wan prestasi, jika tidak ada alasan yang kuat, pihak yang gagal tetap dianggap wan prestasi dan bisa diminta ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Yang ketiga, negosiasi. Pihak yang kesulitan bisa mencoba bernegosiasi dengan pihak lain untuk mencari solusi, seperti menunda pembayaran atau mengurangi kewajiban. Yang keempat, ada ganti rugi. Pihak yang dirugikan berhak meminta ganti rugi jika tidak ada alasan sah untuk pembebasan kewajiban. Bagaimana, apakah menjawab, Bagus? Sangat menjawab, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Salsa. Pertanyaannya, apabila kamu pre-order laptop dari seller online dengan janji barang datang dalam 30 hari, setelah 3 bulan barang belum datang dan seller hanya bilang masih proses. Soalnya, apakah ini wan prestasi meskipun seller tidak membatalkan transaksi? Jawabannya, ya. Ini termasuk wan prestasi, meskipun seller tidak membatalkan transaksi. Dalam hukum perdata, wan prestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati, termasuk keterlambatan dalam memenuhi kewajiban. Dalam kasus ini terdapat 3 permasalahan. Yang pertama, perjanjian awal. Seller berjanji mengirim laptop dalam 30 hari. Yang kedua, pelanggaran. Setelah 3 bulan, barang belum dikirim. Yang ketiga, tidak ada alasan sah. Seller hanya mengatakan masih dalam proses tanpa bukti yang jelas atau alasan yang sah. Berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata, jika pihak yang berjanji, yaitu seller, tidak memenuhi kewajiban dalam waktu yang ditentukan dan tetap lalai setelah ditegur, maka ia dianggap wan prestasi.
Apakah menjawab? Terima kasih, Haikal. Ya, sama-sama. Ya, baik, itu tadi merupakan akhir dari sesi tanya jawab untuk presentasi kelompok 6. Dari kelompok 6, apakah ada yang ingin disampaikan sebelum ditutup? Nggak ada. Iya, yaudah. Sekian presentasi dari kelompok 6. Saya selaku moderator minta maaf apabila ada kesalahan baik dari perkataan dan perbuatan. Semoga materi hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk kelompok 6 dan kelompok yang bertugas ya. Ini hari ini materinya nyambung ya antara perjanjian dan wan prestasi gitu ya. Kenapa kok sampai bisa dikatakan seseorang atau suatu pihak itu wan prestasi itu kita telah lagi dari yang yang ada di perjanjiannya gitu. Jadi kalau tidak memenuhi, ya itu berarti bisa diajukan gugatan ya, bahwa pihak yang melakukan kelalaian tersebut adalah termasuk dalam kategori wan prestasi gitu. Sebabnya itu sebenarnya ada banyak ya, ada yang memang disengaja ataupun yang tidak disengaja, dan itu nanti segala pembuktian itu bisa dilakukan gitu ya di persidangan gitu. Apakah perusahaan yang pernah melakukan wan prestasi itu lantas bisa kita katakan sebagai perusahaan yang tidak kredibel? Gimana menurut teman-teman? Menurut kelompok 6 gimana? Naila. Haikal gimana Haikal? Nah ini nanti jadi PR ya untuk kelompok 6 ya, bisa didiskusikan lebih lanjut nanti. Tadi untuk materi saya rasa sudah cukup komplit ya. Tadi juga sudah disertai dengan studi kasus. Jadi hari ini kita belajar banyak gitu ya, bagaimana kita seharusnya bersikap secara individu dan kita sebagai badan hukum misalnya ya. Nah, kita sudah belajar banyak hal hari ini gitu. Memang kalau kita sudah masuk dunia kerja itu sangat akrab sekali dengan dua hal ini ya, terutama yang tadi ya perjanjian gitu ya. Dan sebisa mungkin kita menghindari ketemu yang namanya wan prestasi itu gitu. Maka bagaimana caranya untuk menghindari bagaimana caranya untuk menghindari adanya wan prestasi? Ya pertama kita sebagai individu meningkatkan skill kita, upgrade pengetahuan kita sehingga kita tidak mudah ya untuk menjadi pihak atau menjadi korban yang
apa ya, apalagi kalau misalkan sebagai individu itu biasanya ya itu tadi seperti yang saya sampaikan ya, sebagai pekerja itu sangat rawan posisinya gitu. Dan kalaupun misalkan kita nanti berkarir sebagai seorang entrepreneur gitu ya, yaitu harus berhati-hati. Karena sekarang tuh gini ya, banyak sekali kasus-kasus di mana para UMKM ya utamanya itu struggling gitu ya, struggling dalam hal penjualan, struggling dalam hal mempertahankan eksistensi bisnisnya, masih lagi diserang dengan customer-customer yang merasa bahwa pihak UMKM ini melakukan uang prestasi gitu ya. Tadi kan ada pertanyaan terkait dengan laptop itu ya. Nah itu kalau dilihat dari sudut pandang customer pasti ngeselin banget ya. Dijanjikannya 1 bulan tapi kenapa kok hingga batas waktu yang ditentukan itu kok lewat jauh dan tidak ada konfirmasi apapun. Nah ini kita nggak ngerti apa yang terjadi di dalamnya gitu ya. Yang jelas secara kasat mata pasti pihak seller ini salah gitu ya. Tapi kan behind the scene dari pihak seller ini kan kita nggak ngerti ya kenapa. Bisa jadi pihak seller ini merupakan pihak ketiga gitu. Kok pihak ketiga? Bisa jadi pihak seller ini tidak merupakan tangan pertama gitu ya. Jadi dia juga mengalami kendala dari suppliernya. Nah itu di dunia bisnis itu banyak banget kejadian-kejadian kayak gitu. Contoh misalkan kita jual makanan ya, misalkan kita jual apa ya, misalkan apa ya, makanan yang kekinian yang teman-teman puasa-puasa ngomongin makanan Bu, nggak apa lah ya. Misalkan Coklat Dubai Bu, pre-order coklat Dubai. Ya, sekarang lagi viral itu kan ya. Misalkan ternyata kita sudah punya supplier pemasok coklat yang batangannya ya, bukan batangannya apa ya, yang coklat biangnya itu loh. Misalkan kita sudah punya supplier itu dengan komposisi coklat yang kita mau, misalkan biji coklatnya berapa persen, gulanya berapa persen, minyaknya berapa persen gitu ya. Nah tapi ternyata supplier ini mengalami kendala karena ternyata mungkin ya dimungkinkan tidak ada tanaman coklat yang sesuai dengan grade yang semestinya, misalkan karena ada iklim yang tidak diharapkan kondisinya gitu ya, macam-macam. Nah itu secara otomatis pihak seller coklat Dubai-nya itu tidak mendapatkan coklat sesuai dengan spesifikasi yang dia inginkan, misalkan seperti itu. Nah itu sering gitu ya terjadi hal-hal seperti itu, maka ya itu tadi strugglingnya UMKM itu di situ. Maka untuk melakukan tindakan preventif semuanya baiknya dituangkan di dalam perjanjian gitu ya. Bagaimana jika misalkan tidak sesuai dengan grade-nya itu nanti kompensasinya seperti apa. Nah itu harusnya semuanya masuk di dalam kontrak atau di dalam perjanjian sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi sebagai pebisnis itu kita juga pinter-pinter ya melindungi usaha kita gitu ya, karena juga banyak sekali case-case itu yang pihak kompetitor itu berusaha menyerang kita dengan misalkan bad review ya, yang sekarang lagi banyak terjadi, atau menyerang kita dengan adanya victim dari customer. Nah, customer ini kemudian nanti difasilitasi bantuan hukum sehingga nanti bisa menggugat kita gitu ya, menuntut kita memberikan kompensasi dengan nominal yang fantastis gitu. Itu ada juga contohnya yang seperti itu, yang kita di pembuktian itu kita kalah gitu ya, kita termasuk yang berprestasi sehingga harus memberikan kompensasi bla 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 bla. Nah itu merupakan pukulan telak ya bagi para pengusaha. Maka masing-masing
pihak, baik individu, perusahaan, siapapun itu, ketika kita menjalin hubungan bisnis dengan pihak lain, ya itu tadi kita harus melindungi diri kita melalui adanya perjanjian yang jelas dan clear gitu. Mungkin itu saja dari saya ya. Saya lihat tadi teman-teman lokasinya macam-macam ya. Ada yang di kelas, ada yang di rumah, dan di masjid gitu. Kok bisa beda-beda ya? Apa satu ada kuliah, satu enggak gitu ya? Oke, krik-krik. Ya udahlah guys, sebelum kalian semakin krik-krik, mari kita sudahi saja pertemuan hari ini. Semoga memberikan manfaat. PJMK saya minta rekap absennya nanti di WA ya, PJMK ya. Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.